Oke teman-teman, karena waktu udah menunjukkan jam 9.30, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dewi Hartini. Saya yang akan memandu acara pelatihan jurnalistik online Serang tahun 2020. Selamat datang para peserta pelatihan jurnalistik online secara Kota Serang tahun 2020 yang diselenggarakan oleh GMKI Cabang Serang. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang yang telah mendukung acara ini. Kemudian, terima kasih kepada Banten TV, Zetizen, UKM Jurnalistik Untirta Bidik Utama, Eksis Banten, dan juga BM.co. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada senior kami, khususnya Abangda Tommy Manuel Hotline SH dan Abangda Kevin Mixon SH yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, baik moral maupun material. Saya sebagai pemandu acara pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan. Sambutan Ketua Pelaksana dan Sekretaris Fungsi Media Komunikasi dan Informasi Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Serang masa bakti 2019-2020. Dan yang kedua, masuk ke materi pertama, desain grafis yang akan disampaikan oleh Bang Muhammad Iqwa dari BM.co. Materi yang kedua, videografi yang akan disampaikan oleh Bang Rio dari Banten TV. Materi yang ketiga, manajemen media sosial yang akan disampaikan oleh Bang Erlangga Prasetya dari Diskominfo Kota Serang. Materi yang keempat, menulis berita yang akan disampaikan oleh Bang Ken Supriyono dari Jurnalis Lektur. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Alfandri Gulo. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul, walaupun lewat virtual Google Meet pada saat ini, yang dimana kita akan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik sekota Serang dengan tema Eskalasi Kapabilitas Pemuda Kota Serang. Dengan jumlah peserta 50 orang, yang hadir 24 orang. Kiranya pelatihan ini bisa menjadi pemantik bagi kaum-kaum milenial, terkhususnya pemuda Kota Serang, untuk bisa melakukan segala kegiatan yang lebih positif lagi, terutama dalam pandemi saat ini, dan juga kiranya dalam materi-materi jurnalistik kali ini, kiranya para peserta bisa paham dalam mengoptimalisasi media dan juga tahu bagaimana berjurnalistik dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Fungsi Media Komunikasi dan Informasi Badan Pengurus Cabang GMKI Serang, masa bakti 2019-2020, Bang Joseph Roha. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada diri kita masing-masing untuk dapat menyelenggarakan acara pelatihan jurnalistik online Kota Serang ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan ialah acara ini diselenggarakan oleh GMKI Cabang Serang, yang mana sebagai inisiatif dari kami untuk mengoptimalkan kawan-kawan warga Kota Serang, khususnya pemuda Kota Serang, dalam jurnalistik. Sehingga kami mengharapkan bahwa dengan adanya pelatihan jurnalistik ini, kawan-kawan berpartisipasi aktif untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga ini sebagai sumbangsi GMKI Serang kepada
Kota Serang khususnya, bahwa ada suatu kegiatan yang memang bermanfaat untuk pemuda Kota Serang. Kemudian yang saya harapkan nanti kawan-kawan tetap dalam kondusif untuk mendengarkan materi dengan seksama, sehingga dihasilkan banyak manfaat dari 4 materi tersebut. Dan juga kawan-kawan nanti setelah materi ini mungkin dapat mengeluarkan suatu karya yang mana itu dapat di-publish, di-share, bahwa ini loh manfaat daripada pelatihan jurnalistik Kota Serang. Selanjutnya, semoga kegiatan ini yang diselenggarakan oleh GMK ini dapat menjadi stimulus bagi organisasi lain agar mengadakan sebuah acara-acara yang memang sangat bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, sehingga tidak ada istilah kaum rebahan gitu kawan-kawan. Nah, maka dari itu saya ucapkan terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang. Selamat mendapatkan ilmu di sini. Semoga kawan-kawan diberi kesehatan selalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes nunsin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu memasuki materi yang pertama, materi desain grafis, dan yang akan menjadi moderator dalam materi pertama ini yaitu Saudara Dahot Owen. Kepada Saudara Dahot Owen, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Dewi. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah yang Ia berikan, sehingga kita dapat melaksanakan pelatihan jurnalistik sekota Serang, yang mengusung tema eskalasi kapabilitas pemuda Kota Serang dalam jurnalistik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya, Dahot Owen, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya pula untuk memperkenalkan, membaca wirayat pemateri pada segmen kali ini. Nama, Muhammad Iqwa Mutasim Billah. Beliau lahir di Kota Serang, 10 Agustus 1998. Riwayat pendidikan, SDN Cioma 1, pada tahun 2010. SMPN 6 Kota Serang pada tahun 2013. SMA 1 Kota Serang pada tahun 2016. Pengalaman bekerja. Media online bim.co tahun 2015 sampai 2017 sebagai wartawan dan editor berita. Media online bim.co pada tahun 2017 sampai 2019 sebagai editor berita, desainer grafis, dan juga sebagai media spesialis. Media online bim.co pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai IT dan tim Research and Development. Skill, desain grafis, videografi dan fotografi, office, komunikasi dan kerjasama tim, jujur dan bertanggung jawab. Untuk momen selanjutnya, saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama belajar aja sih sebenarnya ini. Saya juga masih terus belajar gitu. Mungkin aja kan yang teman-teman yang mendengarkan materi ini lebih jago gitu ngedesainnya dibanding saya. Jadi jangan anggap saya lebih bisa ya gitu. Kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa, dikoreksi aja misalkan. Cukup jelas ya suara saya? Ya. Oke. Jelas Bang, jelas. Jelas ya. Oke. Kita langsung ke materi aja. Oke. Terus. Udah sharing screen gitu. Oke. Udah Bang.
Kelihatan sharing screen-nya? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Nah, ini sedikit tentang saya yang tadi udah dibacakan moderator. Nah, langsung aja nih. Menyoal desain grafis, sebenarnya ini cakupannya sangat luas gitu ya, karena ilmu mengenai desain grafis ini ilmu yang tidak pernah ada ujungnya gitu ya, selalu continue gitu. Nah, saya juga bingung nih mau mulai dari mana dan mau mengarah kemana gitu. Tapi kita mulai dari pengertian dulu deh, pengertian desain grafis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan desain ini berarti rancang gitu, merancang sesuatu. Sementara grafis atau grafik ya dalam bahasa Inggris itu berarti sebuah bangun atau bentuk bangun. Nah, ada juga yang lebih masuk nih ya kalau ke desain grafis yang berhubungan dengan dunia kerja khususnya media online gitu. Jadi saya mengaitkan kepada ini ya gitu karena saya bidangnya di situ. Ini pengertiannya merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual gitu yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan. Jadi memang kalau di media online sendiri itu kan desain-desain grafis ini digunakan untuk menyampaikan pesan gitu dengan memanfaatkan gambar gitu. Jadi istilahnya komunikasi visual secara visual. Nah, karena di media online itu ya desain grafis yang digunakan paling misalkan untuk membuat iklan-iklan gitu, seperti iklan ucapan misalkan dari DPRD atau dari pribadi juga banyak gitu. Seperti itu desain grafis yang biasa digunakan, atau untuk membuat thumbnail berita gitu ya. Thumbnail berita kan di setiap berita tuh ada desain grafis. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dari pengertian dari ahli nih, dari orang Indonesia ya, Pak Danton Siombing, ini beliau mengartikan bahwa desain grafis ini mempekerjakan berbagai elemen. Jadi nanti ada elemen-elemen yang ada gitu dalam desain grafis, misalnya marka, simbol gitu, uraian verbal yang kemudian divisualisasikan lewat tipografi atau tulisan-tulisan gitu ya, dan gambar, baik dengan teknik fotografi maupun teknik ilustrasi. Nah, kemudian ada elemen atau unsur desain grafis. Setidaknya sih ada 6 nih, bisa lebih sih, ada yang mengatakan 7 atau mungkin 8 itu. Tapi setidaknya ada 6 gitu unsur dalam desain grafis. Nah, elemen-elemen ini berguna untuk panduan dasar agar kita ketika mendesain itu nggak kehilangan arah gitu. Apa aja? Yang pertama nih ada line atau garis. Nah, nama desain itu pasti nggak akan terlepas dari garis gitu, bisa berupa titik-titik gitu ya, mungkin yang di sebagai frame gitu kan di ujung ujung-ujung dari desain gitu, atau bisa juga langsung garis lurus ya. Ini saya nge-share screen nggak sih? Nge-share Bang tadi. Oke, kalau misalkan share screen-nya mati, tolong kasih tahu ya. Baik, Bang. Nah, ukuran dari garis sendiri ini ada yang tipis ya, ada juga yang tebal gitu. Kalau di Adobe Photoshop, nanti saya akan praktek langsung ya. Di Adobe Photoshop itu ada namanya px atau pixel gitu. Jadi ada yang 1 pixel dan selain sebagainya. Makin tinggi itu berarti garisnya itu makin tebal gitu. Nah, ini lebih menyoal gaya sih ya. Ada yang senang gitu makanya gaya-gaya yang tebal gitu atau solid disebutnya. Juga ada yang senang memakai garis tipis. Ini biasanya yang senang-senang desain minimalis nih, kalau garis-garis tipis. Nah, garis juga banyak bentuknya ya. Ada yang panjang, pendek, lurus, tipis, putus-putus, garis melengkung gitu dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan garis, ini juga ada ada maknanya gitu garis itu. Kalau misalkan kita menggunakan garis-garis tebal itu biasanya lebih meninggalkan kesan tegas atau mengesankan gitu. Kalau tipis ini ya tadi seperti saya bilang lebih disenangi biasanya orang-orang yang senang desain-desain minimalis ya. Yang kedua ini ada shape atau bentuk. Nah, setelah garis ini elemen yang paling banyak digunakan itu ada shape atau bentuk. Nah, shape ini akan terbentuk gitu dari garis-garis yang saling
berhubungan satu sama lain. Jadi misalnya kan kayak persegi itu sebenarnya kan ada 4 garis yang dihubungkan gitu, akhirnya menjadi persegi gitu. Kalau segitiga kan ada 3 garis yang dihubungkan, akhirnya jadi segitiga gitu. Jadi shape ini terbentuk dari garis sebenarnya yang dihubungkan gitu. Nah, penggunaan bentuk-bentuk ini tujuannya gitu agar satu sisi ini terlihat lebih menonjol atau menjadi point of interest dibanding sisi yang lainnya. Lalu yang ketiga ini ada tekstur. Nah, elemen tekstur ini bisa dikombinasikan dengan warna yang solid atau transparan seperti yang di gambar sebelah kiri ya. Ini salah satu iklan dari Pemkab Pandeglang nih, mengenai anjuran 3M nih, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, bisa kita lihat itu di belakangnya itu kayak menggunakan tekstur gitu ya, menggunakan tekstur warna biru dipadu-padankan dengan ilustrasi virus COVID-19. Nah, coba bayangkan misalkan si background ini dihilangkan, cuman ada tulisan doang, itu kan kayak monoton gitu ya, monoton, nggak menarik gitu. Tapi dengan menggunakan tekstur dan kita bisa memixnya dengan baik gitu, jika kita mainkan opacity dan tata letaknya, ini bisa membuat si desain ini walaupun sederhana gitu ya, sebetulnya hanya ada tulisan dan sedikit tekstur background, itu jadi lebih hidup gitu ya. Jadi ada kesan yang lebih hidup seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga nih si teksturnya ini kita dimainin opacity. Nah, kalau opacity itu namanya apa ya? Tingkat kejelasannya gitu. Ini kan si background teksturnya ini nggak terlalu apa ya, jelas banget gitu. Ini opacity-nya dikurangin gitu. Jadi itu cara nge-mix tekstur. Nanti mungkin lebih jelasnya pas praktek ya. Lalu yang keempat ada color atau warna. Nah, ini juga penting, elemen yang penting karena dia berkaitan dengan emosi audiens gitu. Jadi dengan penggunaan warna ini emosi audiens itu bisa terbentuk pada sekali pandang gitu ya. Misalnya nih kayak poster horor gitu. Ini kan sebenarnya hanya permainan warna kan, warna background gelap gitu ya. Dipadu-padankan dengan tulisan yang berwarna merah terang gitu, apa seperti darah ya. Ini kan mungkin seketika kalau ketika kita lihat ini akan sedikit merasa takut atau minimalnya gitu kita bisa mengetahui oh ini kayaknya film horor gitu. Itu dari permainan warna ya bisa terlihat seperti itu. Nah, masing-masing warna sendiri ini bisa punya arti yang berbeda gitu ya. Ini berkaitannya dengan psikologi warna. Misalnya kan kayak warna biru itu kayak mencerminkan ketenangan misalkan. Kalau warna merah kan misalkan keberanian. Nah, kalau warna putih misalkan kesucian, seperti itu. Psikologi warna gitu ya. Nah, jadi artinya bagaimana psikologi warna ini berkaitan dengan emosi dan jiwa seseorang. Nah, cara menentukannya kalau dalam desain gimana? Pertama itu kita harus menentukan warna utamanya apa gitu. Warna utamanya mau apa. Lalu untuk warna kombinasi sebenarnya kita bisa memanfaatkan color scheme. Ini situsnya bisa di shamecolor.com atau colorhunt.co gitu. Jadi di situ nanti bisa membantu kita gitu. Misalkan kita pengen mendesain apa ya, macam-macam. Misalkan kalau dalam desain website juga itu bisa membantu gitu. Jadi warna merah ini yang nggak norak misalkan digabungkan dengan warna apa sih gitu, itu ada panduannya gitu di colorhunt.co atau shamecolor.com seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang kelima ada value. Nah, ini perihal gelap atau terang nih. Jadi value ini gelap terangnya warna sebuah objek, latar atau teks. Ya, kalau warnanya misalkan diterangkan, maka akan menghasilkan warna yang lebih muda gitu ya. Sebaliknya juga kalau warnanya kita gelapkan, maka akan menghasilkan warna tua. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi biar misalkan warnanya nggak terkesan ya nggak terkesan terlalu ngejreng misalkan, itu perlu diperhatikan value gelap terangnya ini. Gitu. Jadi harus dibuat skala yang tepat gitu dan sesuai tujuan desain gitu sehingga desain yang kita buat ini akan terlihat lebih profesional. Nah, ini yang keenam ada space atau ruang atau jarak ya.
Jadi desain juga jangan sampai apa ya, kita terlalu penuh gitu ya sampai akhirnya kelihatannya ruwet dan sumpek gitu. Justru akan membingungkan audiens gitu. Mana sih yang harus di-highlight gitu dalam desain itu, kalau terlalu apa ya, sama semua misalkan itu akan membuat bingung audiens, maksudnya seperti itu. Misalnya jadi dalam desain juga harus ada yang ditekankan gitu. Misalkan dalam iklan, kita mau menekankan bagian apanya sih? Misalnya orang yang beriklannya gitu. Bisa fotonya digedein tuh sama kita misalkan. Atau kita justru pengen menekankan orang yang diucapkannya, misalkan kemarin tuh ada beberapa iklan tentang HUT ya, HUT Banten sama HUT Kabupaten Serang, bisa logonya yang kita besarkan biar orang tahu kalau misalkan hari ini tuh hari ulang tahunnya Banten gitu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu ruwet gitu ya dan sumpah. Nah, tapi kita juga nggak boleh terlalu kosong gitu. Jangan sampai akhirnya kayak kok kosong banget gitu. Itu juga nggak baik ya. Jadi kita menyediakan ruang kosong di posisi yang tepat gitu. Jangan terlalu penuh, jangan terlalu kosong gitu ya. Sampai kita enak dipandang mata lah gitu indikatornya. Oke. Nah, lalu itu sedikit teori-teorinya gitu ya. Saya juga bukan orang yang teoritis banget sih ya, karena lebih sering praktek. Jadi kalau dalam dunia kerja, misalkan, itu gimana sih implementasinya? Ya seperti yang udah saya singgung gitu. Implementasi kalau dalam dunia jurnalistik gitu, khususnya media online, itu biasanya berhubungan dengan layout gitu. Layout misalkan layout buat untuk iklan gitu, ucapan iklan, terus layout misalnya kalau di majalah gitu kan bm.co ini sebelumnya itu majalah sebetulnya, bukan nggak langsung jadi media online. Jadi desainnya itu sangat kepake untuk mendesain bagaimana sih majalah itu enak dibaca gitu ya. Itu layout. Oke, sekarang kita mau langsung praktek aja. Oke, kelihatan nggak Photoshop lagi saya buka? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Nah, ini sekarang karena saya seringnya megang Photoshop gitu ya, jadi saya ngejelasin tentang Photoshop deh. Karena kalau misalnya menurut saya gitu ya, kalau udah bisa Photoshop, sebenarnya ke software-software lain gitu, itu nggak terlalu bingung bakalnya gitu, karena tools-nya mirip-mirip sih, mirip-mirip. Dan yang paling sering digunain sih ini gitu di BM sendiri. Nah, oke, ntar kita mulai dari awal. Kita mulai dari membuat nih file new. Oke, kita membuat dokumen baru. Nah, di sini nih ini kayak saya menggunakan Photoshop CC 2019 ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman pakai versi yang di bawahnya, itu ada beberapa yang berbeda gitu, tapi pada dasarnya sama sih, pada dasarnya sama. Nah, ini kita pertama nentuin si lebar sama si tinggi, width dengan height ya. Misalnya saya ambil contoh, saya pakai kertas aja deh, kertas A4. Width-nya ini 210 mm atau bisa juga dalam pixel. Dan tingginya 3508 pixel ya. Dengan resolusi, kalau resolusi standar sih 72 gitu. Cuman berhubung si Photoshop ini basicnya adalah bitmap, jadi software desain itu ada yang basicnya bitmap, ada yang vektor. Kalau vektor itu yang perbedaannya apa? Kalau vektor dia kayak kalau di dia terbentuknya dari garis gitu, sehingga kalau di zoom berapa kali pun zoom itu nggak akan pecah gitu. Itu biasanya digunakan di softwarenya itu CorelDRAW misalkan atau Shara gitu. Itu software berbasis vektor. Nah, kalau Photoshop ini berbasis bitmap. Kalau bitmap itu terbentuknya dari titik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan resolusi yang terlalu kecil, maka bisa jadi gitu ketika hasilnya itu akan pecah gitu. Makanya saya biasanya
saya tinggikan resolusinya jadi 300. Nah, kalau di color mode sendiri ini ada RGB dan CMYK. Bedanya apa? Kalau untuk penggunaan desktop, artinya misalkan diupload ke website atau di sosial media, bukan untuk cetak lah gitu ya, itu kita menggunakan RGB color. Tapi kalau untuk dicetak, itu jangan menggunakan RGB, tapi CMYK. Misalnya buat ya dicetak jadi spanduk atau baliho gitu dan lain sebagainya ya, atau brosur misalkan, itu menggunainya CMYK. Jadi perbedaannya itu ya, jangan sampai salah, karena bisa jadi misalkan ketika kita desain pakai RGB nih, ketika kita bawa ke percetakan hasilnya berbeda, ya itu bukan salah percetakan sebetulnya, karena kita desainnya dari awal pakai RGB. Itu bisa ketika kalau dicetak di percetakan itu beda hasilnya dari warna-warnanya itu. Nah, berhubung saya ini misalkan tujuannya untuk desktop gitu ya, misalkan saya pengen buat iklan nih yang dipasang di bm.co, maka saya pakai RGB. Nah, ini contohnya desain yang akan kita buat nih, ucapan kepada Kang Syafruddin nih atas ditetapkan jadi ketua DPW PAN Provinsi Banten. Bukan ini ya, bukan promosi partai ya, saya juga nggak tergabung ke partai manapun, hanya santai aja ini. Misalnya ini saya pakai 1500 kali 1500 karena desainnya kotak. Sengaja agak ditinggikan. Nah, oke. Nah, ini disebutnya yang putih ini kayak ibaratnya kanvas kita gitu untuk coret-coret kita. Nah, di bagian kiri ini ada namanya toolbox. Ini isinya adalah tool-tool yang akan kita gunakan untuk menggambar gitu. Ada Photoshop. Pertama ada Move Tool. Kalau Move Tool ini dia fungsinya untuk mindah-mindahin. Ntar saya contohin kotak. Nah, dengan Move Tool ini dia bisa mindah-mindahin objek ya di dalam Photoshop. Nah, gitu. Yang kedua ini ada Rectangle Marquee Tool. Ini buat menseleksi yang bentuknya kotak. Ini kalau kita klik kanan ini sebenarnya ada banyak pilihan. Ada rectangular, ada juga elliptical, single row, dan single column ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan pengen nyeleksi bentuknya jadi bulat gitu, bisa kita pilih yang bulat terus diseleksi. Nah, itu nanti jadi bulat. Yang lebihnya seperti itu. Nah, terus ada di sini lasso tool. Lasso tool ini juga kayak fungsinya sih sebagai menyeleksi objek gitu ya. Misalkan kayak ini foto Kang Syafruddin ini, saya sebelumnya udah menyeleksinya. Jadi kalau misalkan kita, nah lihat ini udah terseleksi. Awalnya ada backgroundnya ini awalnya, tapi udah diseleksi biar backgroundnya nggak ada gitu. Nanti kita praktekkan, nanti kita bahas dulu tool-toolnya aja. Nah, ini juga quick selection tool sama aja gitu, fungsinya buat menyeleksi, cuman kalau quick selection tool ini biasanya misalkan backgroundnya udah putih nih atau backgroundnya sewarna, itu akan lebih cepat bisa pakai quick selection tool atau magic wand tool. Ntar saya buka misalkan di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan backgroundnya udah putih begini, pakai magic wand tool juga bisa. Tuh dia langsung terseleksi. Kita klik aja nih kan, klik kanan magic wand tool, diklik, misalkan bagian putihnya itu udah langsung terseleksi. Kalau ini tapi yang terseleksinya ini sebenarnya bagian belakangnya gitu, bagian belakang si backgroundnya, bukan si Kang Syafnya. Nah, untuk mengubah gitu ya, membalikkan itu kita pakai invert. Shortcutnya itu Ctrl Shift I gitu. Nah, jadi ini kemudian berubah jadi yang terseleksi itu Kang Syafnya. Kalau sudah begini, kita tinggal Ctrl J biar terbuat layer baru di sini. Nah, itu udah. Jadi itu cara cepat kalau misalkan si backgroundnya itu polos ya. Tapi kalau misalkan backgroundnya nggak polos ya, kita pakai polygonal lasso tool. Terus kita misalkan zoom, ini ada zoom tool di sini atau shortcutnya Z ya.
Jadi kalau dalam bekerja tuh akan lebih baik kita pakai shortcut namanya. Kalau pakai shortcut itu bakal pekerjaan bakal lebih cepat dan efektif dibanding kita nggak pakai shortcut. Oke, ntar ini. Nah, misalnya ini kalau misalkan anggaplah belakangnya ini warna gitu ya, kita bisa memakai polygonal lasso tool ini, terus dipilih sedikit-sedikit, diklik, klik, klik gitu, sampai akhirnya terseleksi semua. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini crop tool buat mengcrop lah. Udah familiar lah pasti kawan-kawan dengan crop tool mah. Nah, selanjutnya ini ada frame tool. Jadi kalau kita menggunakan ini frame tool ini di sini, terus kita memasukkan gambar gitu ke dalam frame tool ini jadi kayak sebagai frame. Nah, jadi kayak sebagai pembatas gitu ya. Kita udah tentukan frame-nya segini loh. Artinya kalau misalkan lewat dari frame itu gambarnya nggak akan muncul. Seperti itu kalau frame tool. Misalkan gambar Kang Syaf nih kita tarik, dimasukkan ke frame tool ya. Nah, seperti itu. Tuh. Ini fungsi dari frame tool. Nah, selanjutnya ini ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini yang berguna buat mengetahui warna yang dipakai gitu ya. Jadi kita misalkan kita punya contoh desain gitu, warnanya cakep amat gitu. Kita bisa pakai eyedropper tool biar bisa tahu gitu warnanya itu seperti apa. Misalnya ini baju Kang Syaf, saya seleksi, saya klik. Nah, ini langsung kita memilih warna yang tadi kita klik di sini. Jadi ini kode warnanya tuh 2057CE. Seperti itu. Lalu ada spot healing brush tool. Biasanya sih ke spot healing brush tool ini lebih buat memperbaiki gambar dengan keadaan gambar sekitarnya gitu. Misalnya nih kalau biasanya sih digunakan buat memperbaiki, misalkan ada sedikit jerawat gitu di muka orang. Nah, itu bisa pakai spot healing brush tool ini. Kita tinggal klik aja, itu langsung si jerawatnya itu akan tersamarkan karena mengikuti wajah sekitarnya yang tidak berjerawat gitu. Nah, di sini kayaknya sudah dibenarkan ini jadi udah nggak ada ininya nih. Tuh, misalkan gitu. Jadi dia mengikuti keadaan di sekitarnya gitu. Nah, tuh kan ini kayak tadinya ini kayak ada warna lebih gelap ya. Kalau kita pakai spot healing brush tool ini dia dibuat jadi mengikuti yang warna putihnya ini gitu. Oke. Nah, kalau brush tool ini untuk brush gitu, untuk membrush gitu. Jadi ini banyak macamnya. Kita misalkan pilih brush tool, terus diklik kanan kalau di Adobe CC 2019, Photoshop CC maksudnya. Ini bisa kita pilih macam-macam tuh. Ada hard round pressure. Nah, ini buat ya bisa digunakan buat misalkan biar lebih ini malah ke spot healing. Tuh. Kayak gitulah. Nanti cuman kalau jangan bayangkan misalkan kok begitu doang bentuknya, kita bisa kok banyak banget brush tool di Google gitu bisa cari yang itu kreatif gitu ya, misalkan ada teksturnya gambarnya misalkan brushnya bunga atau apa gitu, atau misalkan kalau pengen kayak buat poster horor gitu ada juga brush tool yang darah misalkan kayak gitu. Itu kalau misalkan udah ngedownload dan udah terinstall di Photoshop itu akan lebih bagus dan lebih kreatif ya. Nah, tuh. Ini misalkan brush tool. Nah, selanjutnya yang sering digunakan aja deh ya. Ini ada eraser tool. Ini tentu sesuai namanya buat menghapus. Misalnya kita ada ini kelebihan misalkan kita bisa erase di sini. Erase tool. Oke, tuh.
Tuh, misalnya ya buat menghapus gitu ya. Tapi pastiin dulu layernya udah kita pilih. Di sini namanya ada layer nih. Jadi sebelum melakukan apapun, itu layer di sini tuh harus terpilih gitu ya, harus udah pas. Misalkan kita pengen ada beberapa layer nih, pengen ngapus layer 1 ya, pilih dulu, klik dulu layer 1 baru nanti kita hapus. Karena kalau misalkan kita kepilih layer 2 mau kita kayak gimana juga ya nggak akan kehapus karena layer 2 misalkan belum ada apa-apa gitu. Oke. Nah, ini layer 2-nya saya bikin background ya. Tuh, kalau kita pilih layer 2, background-nya yang akan kehapus. Tapi kalau misalkan kita pilih layer 1, ya layer ininya, fotonya yang akan kehapus. Guys. Nah, ini juga layer juga ini sistemnya dia seperti apa ya, tumpukan gitu. Jadi maksudnya kalau layernya paling awal gitu, paling awal diletakkannya ini di paling awal berarti dia jadi background misalkan. Kalau di atasnya dia jadi foreground. Jadi apa kayak gini nih. Ini layer Kang Safrudin saya posisikan di atas layer background gitu. Kalau misalkan kebalikannya, maka si layer Kang Safrudinnya itu di misalkan ini Kang Safrudin akan tertutup gitu ya dengan layer 1. Oke, selanjutnya ini ada gradient tool. Gradient tool dan juga ada paint bucket tool. Nah, kalau paint bucket tool itu dia satu warna. Kita misalkan kita pilih warnanya di sini ya, ada background dan foreground. Ini ada 2 warna. Nah, tapi yang aktif ini yang di atasnya. Ini berarti yang lagi aktif yang hitam. Misalnya kita pilih kalau ini jangan terlalu sama ya. Agak terang. Nah, gitu. Jadi kalau pen bucket tool itu satu warna. Tapi sebelum misalkan membuat itu, buat dulu layernya. Kan kalau awal banget kan layer ini nggak ada nih, hanya ada begini. Nah, setelah kita seleksi kan, hasilnya jadi begini. Misalnya ini yang mata ini buat mengaktifkan atau menonaktifkan layer ya, visibility gitu, layer visibility namanya. Nah, selanjutnya misalkan kita pengen buat background, buat dulu layernya di sini nih. Create new layer. Gitu. Jadi jangan misalkan pilih Kang Safrudinnya terus kita pengen bucket tool. Begitu aja gitu. Kalau misalkan udah terpilih sih oke-oke aja ya, tapi yang jadi gak enak gini, misalkan udah kita bucket tool ya, emang jadi belakangnya betul gitu, sesuai tujuan belakangnya jadi background. Tapi ketika kita pindah, kita nggak apa ya, keikutan gitu tuh. Tuh, keikutan. Beda halnya kalau misalkan kita buat layer baru, terus kita buat background. Ini layer Kang Safrudinya masih bebas gitu, karena nggak terpengaruhi layer yang kita buat background. Kurang lebihnya seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke. Nah, kalau untuk gradient tool ini untuk membuat gradasi. Gradasinya bisa kita pilih di sini. Nah, ini yang paling atas ini bukan paling atas. Kalau paling atas ini namanya menubar. Nah, kalau yang bawahnya ini agak bawahnya ini namanya option gitu, option tool. Jadi ketika kita memilih suatu tool, maka akan ada option yang muncul gitu di atasnya ini. Nah, ini panjang banget sih kalau dijelasin satu persatu ya. Nanti mungkin kawan-kawan sehabis acara ini bisa langsung praktek gitu, langsung dicoba-coba aja satu-satu. Karena namanya desain tuh kalau nggak nyoba itu kayak cuman teori doang, itu nggak akan bisa gitu ya, harus dicoba. Nah, misalnya kita pilih layernya hitam dan biru deh. Nah, ini akan jadi tuh, dia otomatis gitu. Jadi yang foreground yang di sini 2 warna di sini akan mengikuti juga ke sini. Kita juga bisa memilih warna-warna lain. Diklik aja bagian di option tool-nya ini. Warna pelangi, warna apa, ini banyak gitu ya. Kalau gradient tool tuh bentuknya ya gradasi. Nah, seperti ini misalkan. Gradasi bentuknya. Jadi kita tarik gitu ya. Udah tuh seperti itu. Itu bentuknya jadi gradasi.
gradasi ini sendiri juga bisa dipilih lagi nih, ada radial, ada linear. Kalau linear tuh kayak garis lurus ya. Kalau radial ini kayak terpusat gitu gradasinya. Tuh ada terpusat warna hitam di sini, sisanya biru. Tuh, jadi kayak terpusat. Ini juga ada angle gradient, ada reflected kayak semacam cermin gitu, terrefleksikan tuh. Lalu di sini ada yang terakhir, ada diamond gradient, diamond berlian gitu ya. Jadi gradiennya berbentuknya berlian. Nah, di sini juga kita bisa atur opacity-nya. Jadi kalau misalkan opacity semakin rendah, maka si gradiennya itu kayak semakin tersamarkan gitu tuh. Jadi kayak semacam bayangan doang misalkan. Gimana kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ada pen tool. Pen tool juga kalau di BM sendiri sih digunakannya untuk sama aja untuk menyeleksi, cuman bedanya kalau pen tool ini kayak lebih bisa diatur ininya nih, lekuk-lekuknya gitu. Jadi misalkan ini udah diklik di sini, terus tuh bisa diatur kliknya. Kalau kayak tadi kan polygonal lasso tool itu lebih kaku ya. Ini gimana nyamannya teman-teman aja. Mau pakai pen tool bisa, mau pakai polygonal lasso tool juga nggak jadi masalah. Nah, selanjutnya ini ada horizontal type tool. Jadi ada horizontal, ada vertikal ya. Intinya buat membuat teks. Membuat teks, misalkan kita pilih selamat ke atas terpilihnya seperti itu. Ini warnanya misalkan kita jadikan putih. Nah, ini ukurannya ya. Ukuran dari teksnya. Dan ini apa ya? Kan di beberapa font itu ada kayak semacam pilihan. Mau misalkan mau bold atau mau light ya. Kalau light ini kan kayak tipis. Nah, yang tadi saya bilang itu garis tipis, garis tebal, itu juga berlaku untuk font ya. Jadi kita nanti bermain font. Kita nanti mau menentukan gitu ya. Oh, font ini kayaknya cocoknya pakai agak tebal kayak semi bold misalkan. Atau misalkan oh sangat tebal, extra bold. Tuh. Di beberapa font ini ada pilihan ini, tapi nggak semua font. Nggak semua font ada pilihan seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, dan custom shape tool. Ini berhubungannya dengan tadi poin nomor berapa tuh? Nomor 2 ya, setelah garis itu shape. Nah, ini bisa dipakai apa ya, ngebuatnya gitu ya di sini, tool sini, rectangle tool, rounded tool. Ini bentuknya kita mau bentuk apa? Kalau bentuk kotak pilih rectangle tool. Di sini fill-nya ini warna apa gitu, toolnya warna mau dibuat warna apa. Misalkan warna hitam. Ini biasanya kan digunakan misalnya buat biar di sini misalnya kan saya pengen buat nama Kang Syafruddin gitu kan, kalau misalnya nggak pakai rectangle tool ini kayak nanti warnanya tuh nggak bukan warnanya, teksnya itu nggak kebaca jelas gitu ya. Berbeda halnya kalau misalkan kita memanfaatkan rectangle tool ini jadi lebih jelas tuh kan, dibanding misalkan nggak pakai rectangle tool agak kayak kurang pas gitu. Nah, ini yang terakhir ada zoom tool. Ini buat nge-zoom in dan juga zoom out. Kalau di mouse ini kita tinggal apa ya, drag ke atas dan ke bawah gitu ya, ke atas dan ke bawah buat zoom in ke atas, ini ke samping kanan bisa ke atas, bisa ke kanan kiri atau ke atas bawah. Tinggal nyamannya kayak gimana gitu. Jadi banyak apa ya, banyak cara sih di Photoshop ini, banyak jalan menuju Roma gitu. Nggak hanya satu cara. Oke. Ini kita tadi udah tahu tentang tool-tool di Photoshop dan juga tentang option tool-nya ya. Oke, dan kita selanjutnya ke sini nih. Ke sini. Nah, ini ada layer.
layer ini ya tadi seperti saya bilang, ini semakin tinggi maka semakin di atas gitu, maka dia akan posisinya di atas juga nih. Misalkan selamat atas terpilihnya ini saya taruh di layer di bawah Kang Syafruddin, maka kalau misalkan kita tarik ke ini, dia posisinya di bawah. Kalau kita tuker, tuh dia jadi di atasnya layer Kang Syafruddin. Jadi konsepnya seperti itu ya. Teman-teman kalau dasar sih yang penting tahu dulu ya, tahu dulu fungsi-fungsinya gitu biar tahu cara makainya. Oh, kalau misalkan kreasi sih ya balik ke jiwa seni masing-masing gitu. Kalau misalkan jiwa seninya baik gitu kok udah tahu sedikit aja biasanya hasilnya bagus gitu. Yang penting tahu dulu sekarang. Nah, di sini ada opacity sama fill. Ini buat kayak makin jelas atau makin redup gitu ya, makin gak jelas dia. Nah, bedanya apa dengan fill? Kalau fill itu misalnya, nah, perbedaannya misalkan saya buat rectangle tool ya. Rectangle tool. Nah, oke, sekalian di masing-masing layer ini ada namanya blending option. Kita bisa lihat di klik kanan. Ini saya nggak menjelaskan seluruh isi dari Photoshop ya sebetulnya. Jadi saya menjelaskan yang memang sering dipakai gitu, digunakan dalam dunia jurnalistik. Blending option, ada blending option. Bisa di klik kanan, blending option. Ini setiap Photoshop ada, pasti ada. Nah, di sini kita bisa mengatur layer style. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ngelihat desain yang ada garis pinggirnya, itu diaturnya di sini. Itu namanya stroke. Stroke tuh. Oke. Terus juga di sini ada inner shadow. Jadi pengen ada cahaya gitu ya di dalam layer itu, atau ada cahaya, ada apa? Ada bayangan gitu. Terus juga ada in glow, ada color overlay. Misalnya kawan-kawan udah ngebuat warna hitam nih, warna boxnya kan. Terus pengen diubah gitu jadi warna lain. Itu nggak usah misalkan boxnya dihapus dulu terus pilih warna lain terus baru bikin box lagi, nggak usah. Sebenarnya bisa di color overlay ini. Jadi dia ditimpah warnanya gitu ya. Tuh. Bisa diatur di color overlay ini. Nah, opacity-nya juga bisa dimainkan ya di sini. Terus juga ada gradient overlay. Ini kalau misalkan pengen dibuat gradient, dibuat gradasi. Oke. Nah, gradasinya bisa dipilih warnanya, terus tipenya mau solid atau noise. Kalau noise tuh kayak ya kayak noise gitu, kayak apa ya noise itu bahasa Indonesianya. Kalau solid, kalau sering digunakannya solid sih, solid. Terus smoothness ini kayak buat tingkat kehalusannya gitu ya. Tuh pengen warna apa? Dia bisa lebih dari 2 warna sebenarnya gradien ini, bisa 3 warna bahkan 4. Bisa kayak pelangi ini berapa warna nih? 7 ya, 7 warna. Itu bisa diatur semua di sini. Akan saya buat gradiennya seperti ini. Nah, di sini ada stylenya. Tuh ada linear, radial, angle. Nah, jadi Photoshop ini saling apa ya? Saling berhubungan gitu antara satu dengan yang lainnya. Kayak tadi di option gradient kan di sini ya, itu kan ada namanya linear, radial. Nah, ternyata di blending option juga ada gitu, style-style kayak gitu. Itu jadi kalau kita udah paham, oh ini buat seperti ini, ketika ngelihatnya pasti langsung tahu gitu, ini fungsinya buat apa. Angle reflected tuh, ini lebih jelas ya. Perbedaannya linear, radial, angle, reflected dengan diamond. Ini juga bisa kita tentukan arah si gradasinya itu. Mau arahnya dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan warnanya, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Itu semuanya bisa diatur di sini. Opacity-nya juga bisa diatur, dan juga scale-nya gitu ya. Jadi
mau ngeblend banget gitu ya, menyatu banget, atau pengen mesti kelihatan itu sebuah gradient itu. Oke, itu di scale-nya. Terus juga ada pattern overlay. Pattern overlay ini berkaitan dengan tekstur tadi tuh. Pattern kan tekstur ya. Ini kita bisa pakai tekstur di sini. Ada beberapa pilihan tuh. Bisa juga diatur scale-nya mau seperti apa tuh. Nah, kayak gitu. Ini blend mode ini kayak gimana kita ngeblendnya gitu ya. Kalau kayak kita pilih screen, biasanya tuh dia akan lebih terang gitu, lebih terang. Kalau overlay, dia akan menyatu gitu dengan itu, dengan warna belakangnya kalau overlay. Kita pilih normal aja deh. Nah, terus ada outer glow. Outer glow ini kayak kita warna apa ya yang lebih jelas. Nah, misalkan warna putih. Ini cahaya di luar layer ini ya, di kotak-kotak ini. Tuh bisa diatur sama tuh glow, outer glow kayak gimana, mau segimana gitu ya, spreadnya ini menyebarnya segimana ya. Oke, dan juga ada drop shadow. Drop shadow ini seperti namanya kayak bayangan jatuh ya, bayangan jatuh. Jadi itu kayak gitu. Opacity-nya mau seberapa jelas, size-nya juga mau ngeblur atau misalkan kayak terbentuk kotak bayangannya atau mau agak ngeblur, itu di size-nya diatur, dan distance ini jarak ya. Nah, kalau ini angle ini buat ngatur mau kira-kira dari mana nih arah drop shadow-nya. Misalkan dari kanan bawah ya, itu diatur ke 100, sekitar 125 derajat gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih tools-tools yang biasa dipakai. Nah, sekarang kita bedah desain yang ini nih. Kira-kira apa aja nih yang digunakan nih? Pertama ya, tentu ada foto Kang Syafruddin di sini. Oke. Dan dia tuh kalau kita perhatikan ada kayak semacam cahaya gitu ya yang mengelilingi foto Kang Syafruddin ini. Itu dia pakai blending option yang outer glow. Gitu. Nah, ya kan? Kelihatan bedanya. Oke, lalu juga di sini ada elemen tipografi gitu. Jadi di sini ada permainan tipografi. Dalam menggunakan font itu jangan terlalu banyak juga ya. Kita cari font yang pas, kurang lebih 1-3 lah maksimal. Jadi jangan terlalu banyak gitu, tapi jangan juga terlalu monoton. Jadi kayak nggak ada permainan tipografinya kalau satu aja mah gitu. Minimalnya kita memainkan ininya nih, si tebal tipisnya. Gitu. Di sini saya pengen meng-highlight, sebetulnya pengen meng-highlight ucapannya. Jadi dia Kang Syafruddin ini sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Banten. Makanya yang dominan di sini adalah tulisan dan foto. Sementara yang di bawah ini Mahmudi ini sesuai permintaan klien sih ya. Kalau desain itu sesuai permintaan klien, dia ini maksudnya orang yang mengucapkannya bernama Mahmudi. Cuman katanya nggak usah pakai foto, cukup nama aja gitu, nggak usah di highlight kata kliennya, maka ya saya taruh di bawah aja gitu. Nah, jadi di sini pertama ada permainan garis. Ini saya buat garis yang membentuk seperti frame, ya kan? Frame di desain ini. Terus juga ada tipografi menggabungkan antara tulisan sambung. Ini namanya fontnya namanya Bernadette Rowe dengan font Montserrat. Tuh. Nah, terus juga saya menggunakan rectangle tool untuk membuat kotak ini. Jadi kalau tanpa kotak kita lihat tuh kayak gini aja gitu. Sementara saya pengen meng-highlight Kang Syafruddin nih yang jadi ketua DPW. Nah, jadi makanya saya
tambahkan shape buat apa ya? Biar jadi point of interest gitu ya kalau tadi di PPT ya. Itu. Nah, sebagai ketua DPW PAN Provinsi Banten periodenya juga pengen di highlight, maka saya tambahin rounded rectangle tool di sini pilihnya. Jadi dia agak melengkung gitu ya di sisinya, sisi kanan dan kirinya. Oke. Dan terakhir kita memikirkan soal background. Nah, ini background ini sebetulnya nggak mesti kita buat sendiri gitu. Banyak situs yang menyediakan ilustrasi-ilustrasi secara gratis. Misalnya Freepik gitu kan, atau misalkan Unsplash. Tapi cuman di masing-masing situs itu ada biasanya term and condition masing-masing gitu. Jadi kita baca dulu apakah bisa digunakan misalkan untuk komersial atau enggak gitu. Itu ada kebijakan masing-masing, beda-beda ya tiap situs. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, selanjutnya ini saya pakai background ala-ala apa ya, batik biru gitu ya, sesuai temanya karena kalau Sapridin kan partai PAN identik dengan warna biru, jadi saya juga pakai backgroundnya biru. Nah, ini saya manfaatkan gradient tool, biar apa ya, biar dia apa ya, nggak lebih jelas aja gitu si teksnya itu. Jadi dengan penggunaan gradient tool ini juga bisa membantu kita agar teksnya terbaca lebih jelas. Bandingin aja deh. Tuh, kalau ini tanpa gradient tool kayak terlalu apa ya? Bentrok gitu antara si teks atau gambar dengan background. Dengan background batik ini kayak bentrok gitu. Kita mau meng-highlight di mananya kayak jadi nggak jelas gitu. Nah, makanya kita karena emang tujuannya dari iklan ini buat meng-highlight si Kang Syaf dan teks apa ucapan selamatnya, maka kita manfaatkan gradient tool. Hasilnya seperti ini gitu. Jadi background itu hanya sebagai manis aja, biar nggak monoton ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini nih, yang nggak kalah penting sih ada option-option lagi. Nah, di sini ada history. Jadi misalkan kawan-kawan udah membuat suatu langkah gitu ya. Waduh, salah nih, nggak usah panik. Ada di history ini. Ada di history ini. Jadi misalnya udah nambah teks. Contoh. Oke, nah misalnya pengen, nggak pengen ada teksnya, bisa tinggal Ctrl Z aja sih. Tinggal Ctrl Z atau biar lebih jelas kita buka history tool, kita klik aja. Ya kan, gitu. Jadi di sini terekam semua. Atau misalkan udah ngegedein gambar nih. Oh, kegedean misalkan. Ya udah, nggak usah pusing-pusing tadi segimana ya ukurannya, ngecilinya bingung, nggak usah pusing-pusing gitu. Tinggal Ctrl Z aja. Atau di history ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ngegedein dan ngecilin gambar itu element size ya namanya. Ini kita bisa pilih layernya. Kalau bisa pilih manual di sini atau pengen cepatnya klik kanan aja. Klik kanan, nanti di sini ada layer 1. Sebetulnya kalau pengen lebih mudah, kita bisa rename si layer ini sesuai dengan apa ya dia gitu. Misalkan ini saya rename Kang Syafruddin. Biar misalnya nggak bingung gitu ya. Nah, nanti ketika klik kanan kan kelihatan tuh layer Kang Syafruddin. Tinggal kita klik kanan, klik. Gitu. Nah, ini maka udah terpilih layer Kang Syafruddin, kita tinggal transform namanya, transform. Itu shortcutnya adalah Ctrl T. Oke, dan ini bisa di sini digedein dan juga dikecilin. Seperti itu ya. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Ya, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Ada pertanyaan? Coba saya kembalikan ke audiens. Ya, terima kasih. Untuk audiens,
Kita buka 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa bertanya dengan membuka mic atau di kolom chat. Ya, halo. Ini teman-teman di sini kira-kira udah pernah gitu main Photoshop sebelumnya atau baru pertama kali misalkan? Udah pernah sebelumnya Bang, tapi nggak sebagus desain dari Abang. Oh, sorry. Ya. Gimana? Udah pernah nyoba-nyoba di Photoshop, tapi nggak Nah, serapi atau sebagus sedetail Abang gitu tadi. Jadi cuma nyoba-nyoba aja. ya memang perlu waktu ya untuk apa ya, untuk punya style sendiri gitu kan, kan ada style sendiri gitu, itu perlu waktu. Caranya sih kalau untuk saya gitu sebagai pemula, itu biasanya saya ATM, amati, tiru, modifikasi. Cuman kalau itu hanya untuk belajar gitu, jangan jangan misalnya kita ATM terus kita publish ngaku-ngaku punya kita, itu salah juga gitu. Jadi kita bisa ATM, yang penting kita tahu dulu oh cara dia misalkan si A bikin desain ini, teknik-teknik yang digunakannya ini loh gitu. Nanti kita bisa desain ulang gitu dengan ala-ala kita. Kita kan nanti kayaknya si desain si A ini kurangnya di sini deh. Nah, itu udah mulai terbentuk tuh style desain kita kalau kita udah merasa seperti itu sebetulnya. Saya suka iseng kalau misalkan lihat di spanduk gitu di pinggir jalan, itu saya suka foto terus nanti saya ikutin gitu. Oh, ini teknik-tekniknya seperti ini. Yang penting sih awalnya gitu kita tahu dulu teknik untuk membuatnya. Masalah style itu nanti juga terbentuk sendiri gitu. Kalau sekarang sih yang lagi ngetren stylenya saya rasa lebih ke flat design ya gitu. Jadi meminimalisir garis gitu, kayak flat icon gitu, pernah lihat kan? Itu kan kayak nggak ada garis gitu, permainan warna dan yang shape aja gitu, warna dan shape aja gitu, tanpa garis itu. Tapi ada juga yang misalkan kalau kayak orang-orang yang mungkin agak berumur itu justru senangnya desain yang makanya solid gitu, yang kayak masih style-style zaman dulu. Itu kalau sebagai desainer atau mungkin kita sebagai media online ya nggak bisa gitu memaksakan kehendak kita juga kalau udah berurusan dengan klien. Terus ngikutin klien, karena kan kalau klien nggak suka mau menurut kita sebagus apapun juga ya nggak dibayar nanti gitu loh. Iya, seperti itu ya. Gimana kawan-kawan, ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas, penjelasan dari saya juga bisa kita diskusi aja lah ini mah. Jangan anggap saya sebagai pemateri lah, sebagai teman aja gitu. Ini Bang, mau nanya Bang. Iya, gimana? Kemarin kan sempet tuh booming tipografi terkait style-style Dilan ataupun nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, kalau kita mau pakai gaya tulisan seperti itu, apakah ada website tertentu untuk bisa download atau memang hanya kita setting di Photoshop saja gitu Bang? Karena kan kita kayak pengen ngikutin perkembangan nih. Ada font style-nya Dilan, ada font style-nya nanti kita cerita tentang hari ini, dan juga banyak lagi. Ataupun font style dari logo-logo atau merek terkenal gitu. Nah, itu adakah tempat download-nya yang bisa dimasukkan ke Photoshop atau bagaimana gitu Bang? Terima kasih. Maksudnya apa? Kita pengen tahu gitu si Dilan itu nama fontnya apa gitu, apa seperti apa tuh? Iya, kayak Oh, gitu. kalau itu sih bisa, sekarang sih enak ya, bisa memanfaatkan semuanya tuh ada di internet. Misalkan kita pengen nyari font itu bisa cari, ketik aja di Google Font Finder. Nah, nanti kita bisa misalkan mengkat gitu ya font si Dilannya itu, terus kita kita masukkan ke website itu, nanti si website itu akan ngedeteksi gitu dan tahu itu pakainya font apa, jenis apa, seperti itu. Karena di Photoshop nggak ada gitu
font-font kreasi seperti itu tuh di luar Photoshop semuanya, di luar Photoshop, nggak include dengan Photoshopnya. Setahu saya seperti itu. Websitenya apa Bang? Font Finder. Banyak sih, banyak websitenya. Ada myfonts.com, ada fontsquirrel.com, itu maksudnya keyword di Google-nya, cari aja font finder gitu. Oke, terima kasih Bang. Kalau misalkan saya juga lupa nyebutin yang tentang website-website yang menyediakan ilustrasi gratis. Jadi sebetulnya ya media-media itu nggak semua desainnya buat sendiri. Kayak tadi background saya ngambil dari misalkan Freepik gitu. Cuman boleh dengan asal kita mengikuti term and condition namanya. Jadi di setiap website itu ada term and conditionnya. Misalkan kalau di Freepik biasanya itu kita harus kayak membuat kredit gitu ya, kredit kepada si pembuat desainnya. Jadi nanti di website kita tuh dikasih keterangan misalkan background by freepik.com dalam kurung misalnya nama pembuatnya siapa, David misalkan dalam kurung David gitu. Jadi itu sebagai menghargai kreator. Nah, ada juga yang bahkan ada website-website yang nggak mencaratkan itu sama sekali. Jadi bebas aja kita mau pakai pakai buat apapun, nggak usah ngasih kredit. Ada juga itu kayak misalkan Ouch, terus Open Doodles, banyak lah. Coba aja cari Google juga misalkan website ilustrasi gratis gitu. Keywordnya itu nanti teman-teman bisa banyak belajar lah dari situ. Nah, sampai pada akhirnya nanti teman-teman nemuin style yang cocok gitu dengan teman-teman. Oh, style saya ini. Nah, kalau udah sampai tahap itu sih tanpa ATM lagi gitu, kita misalkan udah langsung kayak kebayang gitu mau desain apa. Karena kalau misalkan kayak desain iklan gitu sebenarnya bahannya itu sangat minim. Misalkan tadi Kang Syafruddin itu bahannya hanya foto Kang Syaf aja. Misalkan gua buatin iklan ucapan begini pakai foto Kang Syafruddin, dikasih aja misalkan fotonya. Nah, masalah lainnya itu permainan lainnya itu kita sebagai desainer yang pintar-pintar milih gitu. Oke, seperti itu. Nah, kalau contoh portofolio yang pernah dibuat BM deh, coba ini saya perlihatkan ya. Oke, share screen. Ntar agak lama. Oke. Nah, ini contoh portofolionya nih. Ya, kenapa saya kayak gini gitu ya? Karena menurut saya cara belajar desain ya seperti ini gitu awal-awal. Yang saya praktekkan juga seperti ini. Jadi saya lihat desainnya, misalkan terus saya identifikasi itu apa aja, misalkan toolsnya yang dipakai. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu gitu, bisa cara makainya gimana sih. Misalkan kayak gini. Ini kan sebenarnya background-nya kayak background awan, cuman dia opacity-nya dikurangin gitu, jadi kayak nggak kelihatan banget awannya. Terus juga ada gambar logo Bawaslu, terus ada permainan tipografi ini. Selamat hari jadinya beda font dengan Provinsi Banten. Ini sepaket sih kalau Provinsi Banten dengan logo itu, setahu saya udah sepaket tuh dari pemerintah gitu ya, udah dibuatin. Jadi selamat hari jadinya beda, itu boleh gitu. Jadi permainan tipografi nggak mesti satu font kan. Nah, terus juga ada Banten mantapkan, dan di bawahnya ada foto-foto, ini komisionernya ya, dibuat desain bulat kalau ini. Nah, di sini di bawahnya lagi ada keterangan website dia dan sosial medianya. Nah, jadi kalau pengen ada buat sosial media juga dirapihin kayak gini gitu ya, ada ikonnya gitu. Jadi jangan hanya teks gitu ya. Nah, ini juga
waktu kemarin Hari Raya Idul Adha, ini kan pakai background ini, terus ada ornamen pendukung ya, ornamen pendukung kayak kambing gitu kan buat Idul Adha, terus ada lampion ya. Dan juga ini logo DPRD ini saya buat, saya manfaatkan shape gitu karena lebih cantik aja gitu dibanding misalkan kayak gini tanpa shape gitu, kayak kalau ini bukan saya yang buat yang Selamat Hari Jadi Provinsi Banten ini. Ini udah dari Bawaslu-nya ya. Nah, ini saya pakai, kalau ini saya yang buat DPRD kayak gini. Nah, ini pakai rounded, namanya rounded rectangle tool. Jadi ada dua rounded nih. Rounded pertama yang warnanya apa nih, Tosca gelap gini ya. Terus rounded yang satunya ini buat logo si DPRD-nya. Terus sebelahnya ada tulisan DPRD Kabupaten Lebak. Nah, kalau background memang ini bukan saya yang buat kalau background. Jadi rata-rata gitu ya, setahu saya media memang kalau background itu biasanya dia dari Google gitu dengan memberikan kredit ke pembuatnya. Jadi kita hanya memainkan si tipografinya dan paling ini foto-foto yang mengucapkan gitu kalau untuk membuat iklan. Oke, nah lalu ini juga, nah ini pakai backgroundnya dia ini ya monokrom ya, sengaja karena dia memang bukan pengen meng-highlight background, dia pengen meng-highlight si ucapannya bahwa si Pandeglang itu sedang merayakan hari jadi ke-146. Makanya ini penuh itu si hampir setengahnya kan, hampir setengah si desain ini penuh dengan logo dan ucapan. Di bawahnya baru ada foto-foto apa nih DPRD-nya ya, dan di bawahnya ada sosial medianya. Nah jadi buat si peletakan ini juga nih diperhatikan ya. Misalkan lah kita ambil contoh logo apa sih, pamflet acara ini mana ya? Saya nggak nyimpan kayaknya. Pamflet acara ini. Nah, itu kan yang saya lihat belum memanfaatkan shape tuh pamflet acaranya. Terus, oke. Saya nggak perlu lupa nge-save pamfletnya ini. Nah, jadi ya gitulah kurang lebihnya. Kita manfaatkan shape lah ya. Jangan misalnya kan kalau pamflet itu ditaruh aja logonya di bawah tuh. Seingat saya kan ditaruh aja logonya di bawah. Tidak memanfaatkan shape. Jadi kayak logo-logonya itu apa ya? Kayak nggak terlalu berbaur gitu dengan background. Jadi nggak terlihat dengan jelas lah kurang lebihnya. Nah kan. Nah terus juga pamfletnya itu masih apa ya? Belum jelas gitu penekatannya kemana. Penekanannya apakah ke pematerinya? Kalau ke pematerinya kan lebih kurang kurang besar gitu maksudnya ukurannya dengan oke, saya buka dulu deh. Oke, kelihatan nggak ini pamfletnya lagi saya buka apa enggak? Share screen-nya kemana sih? Oh, sorry. Oh, ini share screen-nya ke sini bukan ke pamfletnya. Terus kita ubah deh share screen-nya. Jendela. Pilih yang dari tadi berarti share screen-nya salah nih saya. Sorry. Share screen-nya salah. Nah, kita lihat deh pamflet ini. Nah, ini kan pertama nih dari segi bawahnya nih. Ini kayak terlalu nyaru gitu ya dengan background. Ininya mungkin bisa ditambahin shape gitu biar lebih jelas tulisan apa media partnernya itu siapa aja sih, terus supported by siapa gitu. Nah, terus juga ini mungkin nanti pemilihan ilustrasinya yang lebih masuk lah gitu. Karena ini backgroundnya kayak teknologi gitu ya, tapi ilustrasinya apa orang lagi selfie nih, kayak kurang masuk gitu menurut saya. Nah, terus si
fotos pemateri juga, apakah memang itu tuh pemateri ini bukan jadi highlight, makanya kecil gini. Kalau jadi highlight kan bisa itu diperbesar. Justru yang paling besar di sini adalah gratis dan umum. Apakah memang itu tujuan dari panitia gitu membuat pamflet ini buat memberitahukan kalau pamflet ini gratis loh gitu. Terus juga yang ini nih diperhatikan ya jarak ya. Tadi ada elemen apa ruang. Nah ini kan bisa dilihat terlalu mepet nih tulisan dalam kurungnya dengan tanggalnya ini terlalu mepet, ya kan? So, kalau misalnya ada orang yang pakai misalkan TG yang tempered glass gitu di HP yang apa full gitu kan, yang pinggirnya itu agak kepotong, ini kan mungkin akan potong nih untuk huruf T-nya, makanya itu diperhatikan jaraknya, jadi jangan terlalu mepet kanan kirinya gitu. Seperti itu. Oke, dah kurang lebih seperti itu sih. Saya kembalikan lagi. Ya, pada audiens ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, sekali lagi ini saya hubungkan gitu ya desain grafisnya dengan sesuatu judul bahwa pelatihan tentang dasar jurnalistik. Jadi saya hubungkan desain grafis yang biasa dipakai di jurnalistik. Kalau memang ada desain-desain grafis yang misalkan pengen membuatnya vektor, itu beda lagi caranya. Biasanya kalau vektor-vektor atau ilustrasi itu mulainya dari sketsa di atas kertas gitu. Nanti di tracing namanya. Seperti itu. Beda lagi itu. Kalau gak ada, aku deh Bang yang mau nanya. Boleh. Dong, kan aku mau coba pakai tool, paintbrush tool, tapi ya mode clear-nya kok nggak kebuka-buka, itu gimana sih cara bukanya? Mau pakai apa tool apa? Paintbrush, tapi yang mode clear. Oh, mode brush tool tapi yang clear. Ya, itu nggak kebuka-buka, itu gimana cara bukanya? Oke, sebentar. Brush tool yang clear. Saya ini dulu deh, apa? Share screen-nya yang Photoshop mana nih? Oh, nggak bisa milih share screen Photoshop ya. Sorry, loading dulu ya. Kalau seluruh layar ini agak lama nih share screen. Bentar, saya loading. Oke, udah kelihatan lagi ngebuka Photoshop? Udah. Gimana tadi brush tool? Ini saya pilih brush tool, terus? Itu ya modenya. Modenya yang normal. Clear. Oh, clear. Nggak kebuka-buka gitu. Memang kalau yang clear ini kayak beda apa ya? Penggunaannya beda. Kalau pengen itu mendingan ke normal aja. Kalau pengen ngebuat brush tool, gitu. Jangan pilih yang clear. Misalnya kayak gini deh. Kalau kita pilih overlay, multiply linear data. Tuh. Jadi memang mode ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau memang butuhnya buat bikin brush tool ya pilih aja mode normal gitu, jangan pusing kok clear nggak keluar ya, memang itu bukan peruntukannya aja gitu, pilih aja yang normal gitu. Nah kalau buat tadi tuh oh ya saya lupa bilang soal ini nih, gradien nih ya. Gradien tuh selain bisa kita buat di sini gradien kan, di sini misalnya saya buat di sini set. Kalau itu terlalu opacity-nya terlalu tinggi, kita turunin. Nah, seperti itu misalkan. Itu bisa juga kita memanfaatkan di sini nih. Gradient fill. Jadi di sini nih ada nih. Add create new fill or adjustment layer. Nah, di sini kita bisa pilih gradient. Tuh. Jadi dia lebih mudah, nggak usah narik-narik gitu ya.
bisa lebih mudah. Nah, kalau misalkan pengen kayak ini, kayak yang saya buat sini, maka warna keduanya kita pilih yang tidak ada warna gitu. Jadi ini kan ada warna, hanya menggunakan warna background tapi tanpa foreground. Jadi kita pilih yang ini terus kita pilih yang warna yang sesuai. Biasanya saya ini seleksi dulu aja, misalkan terus saya cari ya warna yang lebih pas lah gitu kurang lebihnya. Misalkan kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi takut bingung misalkan kok saya pakai gradient tool tapi nggak bisa bentukannya kayak gini gitu, nggak bisa cuman setengah doang gitu. Mungkin kawan-kawan milihnya gradient tool warnanya yang semua kali yang ini dua warna. Kalau dua warna begitu memang hasilnya akan nutup dua-duanya. Ini bukan warnanya. Oh, opacity-nya tadi udah saya kurangi. Jadi permainannya itu aja sih, gimana kita ngeblend antara si background dengan objek. Ya, kembali lagi ke siapa? Kang Joseph. Bang, ini ada yang nanya nih, Bang. Moderator aja. Gawat. Lalu untuk yang nggak bisa desain sederhana pakai aplikasi apa? Oh, jadi dia belajar gitu. Kalau Kang Indra ya, motivator nih. Ya, kalau untuk desain sederhana, sebenarnya kalau untuk apa ya, untuk kayak misalkan gini, saya mengibaratkannya kopi nih. Kan ada kopi yang udah jadi kayak mungkin kopi ABC contohnya. Nah, ada juga yang kopi yang diracik gitu dari biji. Nah, kita belajar Photoshop ini saya filosofikan kita tuh bikin kopi dari bijinya gitu. Jadi kita tahu gitu teknik-tekniknya, cara buatnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan pengen lebih instan sebetulnya ya bisa pakai misalkan Canva gitu kan, bisa tinggal drag and drop gitu sistemnya. Cuman mungkin kalau untuk kepuasan diri itu kurang karena kan itu benar-benar tinggal drag and drop gitu. Kita belum belajar teknik apa-apa gitu kalau di situ. Ya biasanya sih yang sekarang mayoritas dipakai, setahu saya itu aplikasi Canva. Pakai aplikasi kalau di HP ya. Di komputer juga bisa sih di websitenya ya, canva.com. Atau misalkan di Play Store banyak sih, banyak banget. Saya kurang bisa jawab, soalnya saya juga hampir nggak pernah pakai aplikasi yang instan seperti itu, saya pribadi gitu. Jadi saya juga kurang tahu tuh aplikasi-aplikasi yang itu. Saya hanya tahu teman-teman saya tuh pada pakai Canva. Seperti itu, Kang Indra. Baik, apa sudah puas atas jawabannya, Indra? Sami-sami Kang, siap nuhun. Oke. Untuk segmen kali ini saya tutup ya, Kang. Boleh. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Untuk segmen kali ini saya tutup dengan kesimpulan. Desain grafis memiliki cakupan yang luas dan sifatnya lanjut. Pengertian desain grafis, desain dalam bahasa Indonesia berarti merancang, dengan kata lain, desain grafis kegiatan merancang sesuatu. Unsur desain grafis ada 6, yaitu line, shape, tekstur, color, value, dan space. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti segmen pada kali ini. Sisanya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri atas pemaparan materinya. Karena waktu untuk materi kedua masih cukup lama, maka kami mempersilahkan para peserta untuk rehat sejenak dari room ini, dan room akan kembali dibuka sesuai waktu pada materi kedua, yaitu jam 12.45 WIB. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih semuanya. Kang Joseph, Teh Dewi, dan kawan-kawan.